Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan tentunya alhamdulillah kita masih diberikan semangat untuk tetap membumikan ekonomi syariah. Sahabat Alhamdulillah TV yang dimuliakan Allah, hari ini saya tidak akan membahas tentang ekonomi syariah, namun pada kesempatan ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk memulai menjadi supplier di pasar tradisional. Oke. Pasar tradisional. Oke teman-teman, pasar tradisional mungkin yang ada di benak kita semua, pasarnya bau, pasarnya ramai, pasarnya juga becek mungkin ya, mungkin juga riskan dengan kriminal ya. Namun dari semua itu, pasar tradisional tersebut justru menjadi tonggak utama perekonomian masyarakat di sekitarnya. Nah, hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk memulai menjadi supplier di pasar tradisional. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu tentu kita harus berdoa dulu, teman-teman. Kita harus berdoa dulu agar apa yang kita inginkan dan apa yang kita tujukan itu dimudahkan dan dilancarkan. Yang pertama itu tipsnya berdoa ya. Doa dulu, teman-teman ya. Terus yang kedua, kita harus mau terjun ke pasar tradisional, yaitu untuk mengetahui, untuk mencari tahu berapa harga produk yang akan kita pasarkan. Jadi misalnya teman-teman, misalnya kita ingin menjadi supplier kerupuk ya. Nah, tentu kita harus mengetahui dulu harga kerupuk yang ada di pasar tradisional tersebut. Jadi harga dasar ya teman-teman. Jadi harga pedagang pasar itu beli ke suppliernya. Jadi bukan harga jual dari pedagang ya. Jadi harga beli pedagang ke suppliernya. Itu harus kita ketahui, wajib teman-teman ya. Yang kedua, tentu yang kedua itu produk kita minimal kualitasnya harus sama dengan produk yang sudah ada di pasar. Ya. Jangan sampai produk kita kualitasnya jelek, lebih jelek dari ada yang di pasar, itu dipastikan tidak akan diterima, atau diterima juga mereka tidak akan reorder, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang ketiga yaitu pastikan produk kita kualitasnya minimal sama dengan produk yang sudah ada di pasar. Yang keempat yaitu ketika kita menawarkan produk kita, kemudian ada beberapa pedagang yang agak ingin lebih murah ya, kita nggak apa-apa, kita berikan teman-teman. Sebagai awal kita berikan, misalnya kita ketahui produk kerupuk kita itu ternyata di pasar itu biasanya supplier menjual ke pedagang itu 10.000. Nah, ada salah satu pedagang yang minta 9.500, nggak apa-apa, kita kasihkan aja. Nah, karena dengan seperti itu, insya Allah dengan harga lebih rendah sedikit aja itu orang-orang pasar pasti akan memilih harga yang lebih rendah. Namun itu jadi alternatif kedua ya. Kedua, ketika ada emang pedagang pasar itu terus menawar ingin lebih murah, kita nggak apa kasih, beda 500 saja udah cukup itu. Udah cukup membuat orang pasar pada tergiur gitu. Jadi kalau bisa sih ya tetap harganya, misalnya yang kita ketahui harga 10.000 ya 10.000, nggak apa-apa. Tapi ketika ada orang pasar yang terus menawar ingin lebih kecil, ya nggak apa, kita berikan. Yang penting kita cari pangsa pasar dulu. Oke teman-teman, jadi itu ya. Jadi ada 4 untuk memulai menjadi supplier di pasar tradisional. Yang pertama, kita harus berdoa dulu. Yang kedua, kita harus mengetahui harga dari supplier tersebut, supplier yang sudah ada. Jadi kalau misalnya 10.000 ya 10.000. Kemudian yang ketiga, pastikan produk kita minimal kualitasnya harus sama dengan produk yang sudah ada di pasar. Dan yang keempat, kita berani harganya lebih murah meskipun cuma 500.
Nah, yang keempat ini sebenarnya itu alternatif ya, ketika ada pedagang tertentu yang emang ingin menawar aja. Oke, sekian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.